Halo sobat semua yang udah pada mandi dan jangan lupa makan ya. Ini video pertama dari channel gue, Kupas Komik, yang akan membahas semua tentang alur cerita, karakter, dan semua yang berada di komik tercinta kalian. Entah itu manga Jepang, manhwa Cina, atau manhwa Korea. Di video perdana ini, gue akan bahas tentang manhwa berjudul Martial Peak. Pasti kalian bertanya-tanya, Min, kok video pertama lo bahas Martial Peak sih? Bukan manga aja kayak One Piece atau Black Clover gitu. Nah, gue bahas Martial Peak untuk pertama kali karena kalau One Piece atau Black Clover pasti sobat di rumah udah pada tahu alur ceritanya. Karena banyak sobat YouTubers juga yang bahas tentang One Piece dan manga-manga tersebut. Nah, Mimin pertama bahas Martial Peak karena menurut Mimin ini komik yang sangat menarik dan sudah mempunyai hampir 1000 chapter pas video ini dibuat dan akan update setiap harinya. Bentar lagi One Piece yang udah 20 tahun kebalap bro. One Piece 1004. Oda Sensei jarang-jarang update, sebulan 3 kali. Martial Peak sehari bisa 3 kali. Gimana coba nggak kebalapnya? Bahkan ya, novelnya saat ini sudah mencapai lebih dari 5.000 dan akan terus update setiap harinya. Bahkan novelnya ini 2-3 chapter yang dipublish setiap hari. Salut sih sama pengarangnya yang rajin banget update. Mimin maraton baca komiknya sampai chapter terbaru untuk membuat video ini. Komik ini manhwa yang berarti berasal dari Cina ya, bergenre action, adventure yang juga di dalamnya itu diselipin romance sama komedi. Komik yang dibuat berdasarkan novel yang dibuat oleh author bernama Momo masuk dalam top 10 novel Cina yang dibaca melalui handphone, yang sudah memiliki 50 juta viewers pada Juni 2014 dan pada Juli 2015 novel Martial Peak ini menduduki top chart. Dan let's go kuy, kupas tuntas langsung komiknya. Scene pertama dari komik ini diperlihatkan Yangka yang merupakan tokoh utama bangun dari tidurnya di gubuk reot yang merupakan tempat tinggalnya. Jadi nih Yangka tinggal di gubuk reot di sekte yang tempat dia belajar bernama Pavilion High Heaven. Gubuk reot yang kai itu khusus dibuat untuk murid tukang bersih-bersih, atau bisa dibilang murid percobaan, pelayan, atau apalah yang bapuk-bapuk yang bertugas membersihkan sekte. Lah Min, kok tokoh utama jadi tukang bersih-bersih sekte Min? Cupu banget. Jadi nih guys ya, Yangka itu udah 3 tahun masuk ke Pavilion High Heaven nih. Di awal cerita umurnya udah 14 tahun nih. Karena dia bodoh, noob, tidak berkembang, maka dia harus menjadi tukang bersih-bersih kalau mau tetap di sekte itu. Kasian ya, Yangka udah 3 tahun nih berada di sekte itu, tapi masih berada di tingkat 3 body tempering. Jadi 3 tahun baru berada di tingkat 3 body tempering itu tergolong dalam golongan yang bodoh, menyedihkan, sedih pokoknya. Nah, temen yang barengan yang kai udah pada GG semua tuh, levelnya udah pada jauh di atas yang kai. Udah pada kece-kece lah, nggak kayak yang kai. Di Pavilion High Heaven yang kuat, yang bakal maju, yang lemah bakal dieliminasi. Beda lah, kalau sekte lain tuh masih ada ngulurin tangan persahabatan antar murid. Kalau di pavilionnya tempat yang kayak ini nggak bisa bro, yang kuat yang maju, yang lemah mah diinjek tuh kayak Yangka jadi tukang bersih-bersih. Di Pavilion High Heaven ini ada 3.000 murid lebih. Nah, murid pesuruh kang bersih-bersih atau kayak yang kayak gitu tuh bisa dihitung pakai jari, dikit banget ya. Nggak tahu berapa sih, nggak dijelasin di komiknya, tapi yang kelihatan sih yang kayak doang.
Jadi di sekte High Heaven nih, pavilion High Heaven ini ada 5 tingkatan murid. Inti, elit, lower base, biasa, dan percobaan. Nah, yang kayak tingkat paling rendah tuh, yang artinya dia murid kasta terendah. Nah, ini ada cerita nih. Jadi tiap 5 hari sekali nih, ingetin 5 hari sekali, murid pavilion High Heaven boleh menantang siswa lain untuk mendapatkan poin kontribusi. Poin itu bisa dipakai buat ditukar di aula kontribusi yang dijaga oleh bendahara Meng. Nah, yang nop dijadiin bahan bulan-bulanan temen-temen satu sektenya. Kalau masa menantangnya tiba nih, para siswa datang tuh ke gubuk reot Yangkai, banyakan. Se-RT lah datang. Pada buat menantang Yankai doang. Karena cuma satu orang yang bisa menantang satu orang, nggak bisa misalnya satu orang ini nggak bisa nantang dia 2 kali gitu, atau dia udah ditantang sama murid lain udah nggak bisa ditantang lagi, jadi cuma sekali doang. Nah, pada nyamperin Yankai semua kan tuh murid-murid, karena udah tahu kalau lawan Yankai bakal auto win. Lebihnya parah lagi, Yankai tuh cuek aja, stake aja nyapu dia, bodo amat lah, pada datang juga. Terus dia memilih lawan tuh buat dia, yang nantang dia tuh, buat lawan dia tuh dia milihnya pakai sapu. Jadi gagang sapu dilempar, ntar nunjuk ke yang mana itu yang dia tantang. Itu yang boleh nantang dia. Singkat cerita nih, dia kalah lagi tuh sama murid yang nantang dia barusan. Ternyata Yankai udah 147 kali kalah. Udah. Jadi ada murid nih cewek cakep, seksi lah pokoknya, pakai cadar gitu, yang nyatetin Yankai terus selama 2 tahun terakhir. Yankai itu ternyata udah 147 kali ditantang dan kalah, nggak pernah menang. Kasian banget Yankai sumpah. Terus murid yang catet itu tuh mikir, kenapa nih bocah noob nggak nyerah aja sih? Murid itu yang mikir kayak gitu, gadis bercadar tadi yang gue bilang. Ya nanti di masa depan nih, di masa depan jauh tapi bakal jadi haremnya Yankai. Nah, cewek ini bernama Xianing Chang. Ya pokoknya Xianing lah, Neng Xianing. Nah, Xianing nih yang lihat Yankai kalah dan pingsan tuh kasihan juga, terus nyeret ke bawah pohon untuk berteduh dan ninggalin obat tuh yang menurut Yankai sangat ampuh nanti, krim pembeku darah. Yankai bingung dong pas sadar, siapa nih yang bantuin gue istirahat di bawah pohon terus ninggalin obat mahal. Yankai nggak banyak mikir, dia ke gubuk reotnya tuh berendam masukin obat yang tadi dikasih Xianing. Tidur deh dia karena lelah. Di mimpi itu dia menghajar lawan yang tadi. Tapi tiba-tiba waktu dia mimpi itu, waktu dia tidur, ada cahaya hitam masuk kotaknya. Set! Buat dia bangun tidurnya, dia bangun dari tidurnya. Padahal dia tidur baru 2 jam, dia kira udah lama gitu tidur. Padahal tidurnya baru 2 jam. Nah, udah, Yankai merapikan tempat tidur. Waktu dia ngerapiin tempat tidur di gubuk reotnya, dia melihat batu yang pernah dia temukan dulu saat dia berburu di gunung. Batu itu kok tampak lebih cerah dari sebelumnya. Lalu batu itu tiba-tiba berubah menjadi buku berwarna hitam beraura ungu, yang menjadi asal mula Yankai GG alias tidak noob lagi. Buku itu kosong awalnya tanpa tulisan, tapi di halaman awal buku ternyata ada tulisan berwarna emas. Abis baca tulisan itu, Yankai iseng gigit jarinya supaya ngeluarin darah. Terus dia tetesin deh ke buku itu.
Simsalabim, nggak tahu nggak kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, habis netesin darah ada tulang emas muncul dan masuk tuh ke dalam tubuh Yang Kai. Pas udah masuk, Yang Kai jadi merasa lebih kuat, dia merasa udah GG nih sekarang. Bahkan luka-luka dia yang didapat dari pertempuran barusan tuh sembuh semua langsung. Nah, Yang Kai habis itu pergi main deh. Balik-baliknya dia nyariin buku hitam, tapi kok nggak ada. Waktu dia nyariin, tiba-tiba buku itu muncul, cering. Terus waktu Yang Kai coba iseng ilangin, buku itu hilang juga. Dari situ Yang Kai tahu bahwa buku itu adalah Soul Stone, yang merupakan harta overpower banget menurut Yang Kai. Dari buku itu Yang Kai belajar teknik martial art. Baru setengah jam Yang Kai belajar, udah naik ke body temper tingkat 4. Padahal dia butuh waktu 3 tahun untuk naik ke tahap 3. Tapi dia cuma butuh setengah jam buat naik ke tingkat 4 gara-gara buku tersebut. Baru latihan setengah jam udah naik ke tingkat 4. Coba guys bayangin. Tuh buku GG banget. Jadi yang GG ini bukunya atau Yang Kai-nya sebenarnya. Karena terlibat masalah dengan siswa lain yang bernama Sumu, yang sudah berada di tahap akhir body tempering, Yang Kai kemudian melakukan latihan keras untuk menaikkan level kultivasinya. Jadi tuh Yang Kai pernah ada masalah sama Sumu. Waktu dia kemarin belanja ke pasar, Sumu ada mau jadi pahlawan gitu. Pokoknya bikin masalah deh sama Sumu. Nah, karena Sumu tingkatnya udah tingkat tinggi tuh guys, tingkat akhir body tempering, Yang Kai latihan keras tuh biar dia nanti bisa ngehadapin Sumu. Waktu istirahat tuh Yang Kai membuka buku hitam lagi. Saat membuka halaman ketiga, tiba-tiba muncul dupa pembakaran yang bisa membantu Yang Kai dalam berlatih. Pokoknya dia dapat dupa, terus di bukunya tuh ditulis dupa ini dapat membantu Yang Kai berlatih. Untuk membakar dupa pembakaran itu diperlukan herbal yang lumayan mahal. Yang Kai berpikir untuk mendapatkannya di aula kontribusi, tapi ternyata poin kontribusi Yang Kai yang dia miliki tidak cukup untuk mendapatkan herbal yang dia mau. Karena tidak bisa membeli herbal di aula kontribusi dan poinnya tidak cukup, Yang Kai memutuskan untuk mencari muka ke Bendahara Meng dengan cara menyapu di aula kontribusi. Saat Yang Kai ucuk-ucuk menyapu, srak-sek Bendahara Meng ngeliat Yang Kai, terus ngasih buku ke Yang Kai tentang herbal dan kegunaannya. Nah, Yang Kai setelah lihat buku itu tuh, dia memutuskan buat nyari herbal di Gunung Black Queen. Karena di buku itu udah lengkap tuh kegunaan herbalnya apa aja, letaknya di mana aja. Dari Bendahara Meng itu dia udah dapet buku itulah. Cari muka nggak dapet poin kontribusi, tapi dapet buku kan lumayan. Nah, saat latihan di hutan nih, Yang Kai udah lumayan lah, dia udah mulai takis herbal yang ditemukan, dia takis terus, takis. Akhirnya dia naik tingkat ke body temper tahap 5. Baru juga berapa hari udah naik tingkat lagi. Dulu 3 tahun kagak naik-naik. Tiba tuh akhirnya hari dimana para murid menantang Yang Kai. Yang Kai tapi belum pulang dari gunung. Sebenarnya apa yang terjadi pada murid-murid ini setelah melihat perkembangan Yang Kai? Mari kita nantikan episode selanjutnya. Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe untuk akun YouTube yang baru ini
Mohon maaf, ngomong masih gagap. Maklum, baru beli mic, masih rada gagap. Untuk yang mau request komik yang mau dibahas kelengkapannya, silahkan komen di bawah. Mimin bakal bahas semua komik, walaupun untuk komik nggak terkenal sekalipun. Karena di sini kita kupas komik. Ya, terima kasih sudah melihat channel ini. Sampai jumpa semua. See you next video. Bye.